Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Ali dengan nomor NIM 2020-53165. Di sini saya akan mempresentasikan materi dasar akuntansi. Tujuan materi ini yaitu 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan, 2. Menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan, 3. Menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis, 4. Menguraikan profesi akuntansi, 5. Mengisahkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktek akuntansi, 6. Membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut, dan ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi bisnis dapat dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada 3 unsur dasar persamaan akuntansi. 8. Menguraikan laporan keuangan perusahaan perseorangan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut saling berhubungan. 9. Menggunakan rasio kewajiban terhadap ekuitas pemilik untuk menganalisis kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk. Yang pertama yaitu jenis-jenis perusahaan. 1. Perusahaan manufaktur, contohnya perusahaan Honda dengan produk mobil dan motor, perusahaan Intel dengan komputer, Boeing dengan pesawat, Nike dengan produk sepatu dan pakaian olahraga, Coca-Cola dengan produk minuman, Sony dengan produk barang elektronik. Yang kedua, perusahaan dagang, contohnya perusahaan Carrefour dengan produk barang kebutuhan sehari-hari, PlayStation dengan produk mainan, Electronic City dengan barang-barang elektronik, Brands dengan produk pakaian, dan Amazon.com dengan produk buku, CD, dan produk-produk lainnya yang melalui internet. Yang ketiga yaitu perusahaan jasa, contohnya Disney dengan hiburan, Garuda Indonesia dengan transportasi, Marriott Hotel, Citibank dengan keuangan dan perbankan, Telkomsel dengan telekomunikasi. Adapun jenis-jenis organisasi perusahaan yaitu ada 3. 1. Perusahaan perseorangan, persekutuan, dan korporasi atau perseroan terbatas atau PT. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan saja, contohnya Toko Ani. Adapun keunggulannya yang pertama yaitu kemudahan dalam pengaturan. Nah, karena kemudahan dalam pengaturan ini karena milik pribadi, jadi pengaturannya terserah pemilik mau diapakan karena hanya mempunyai 1 orang pemilik. Kemudian yang kedua, biaya pengolahan yang rendah. Biaya pengolahan rendah karena hanya memiliki 1 orang pemilik atau perorangan, jadi memerlukan biaya yang pengolahan biaya yang rendah yang bisa dimulai dari 0. Dan kelemahannya yaitu sumber daya keuangan yang terbatas. Yang terbatas ini karena adanya modal pribadi yang dipakai, jadi sumber daya keuangannya terbatas karena menggunakan biaya pribadi. Kemudian kewajiban yang tidak terbatas, artinya ini milik pribadi atau tidaknya perusahaan ini tergantung oleh pemilik karena pemiliknya perorangan. Yang kedua, persekutuan, yaitu yang dimiliki oleh 2 atau lebih individu.
contohnya toko Ani dan Tini. Beda seperti perseorangan yang dimiliki satu orang saja. Keunggulannya sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Nah, jadi sumber keuangannya lebih besar karena dimiliki oleh dua atau lebih orang pemilik. Jadi bukan dari satu pemilik. Maka sumber daya keuangannya lebih besar karena mempunyai dua atau lebih pemilik. Yaitu yang kedua, tambahan keahlian manajemen karena dimiliki dua orang pemilik, ya, jadi mempunyai dua pemikir, maka pemilik bisa berinovasi lebih luas lagi karena mempunyai dua pemilik. Adapun kelemahannya yaitu kewajiban yang tidak terbatas, sama seperti perusahaan perseorangan tadi. Kemudian perusahaan koperasi, ya, yang kita sering sebut dengan perseroan terbatas atau PT, yaitu perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Artinya perusahaan ini dibentuk oleh pemerintah. Keunggulannya apa? Keunggulannya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Karena ini dari pemerintah, maka sumber biaya dalam mendapatkan sumber biayanya lebih besar dalam penerbitan saham. Adapun kelemahannya yaitu pengenaan pajak ganda, karena ini milik pemerintah maka harus dikenakan pajak yang lumayan tinggi. Kemudian strategi bisnis. Apa itu strategi bisnis? Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Nah, dalam untuk mencapai agar perusahaan lebih maju, maka harus pertama-tama harus dilakukan yaitu menerapkan strategi bisnis. Nah, strategi bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Apa itu strategi biaya rendah? Yaitu suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Artinya perusahaan tersebut menerapkan biaya yang lebih rendah pada produk atau barang yang dihasilkan ketimbang dengan pesaingnya atau perusahaan-perusahaan pesaingnya. Contohnya yaitu perusahaan Lion Air, yang lebih murah daripada Garuda Indonesia. Air Mineral Fit lebih murah daripada Aqua. Selanjutnya adalah strategi diferensiasi. Apa itu strategi diferensiasi? Strategi diferensiasi yaitu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang umum. Artinya produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut memiliki keunikan tersendiri, memiliki menarikan tersendiri sehingga konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Contohnya desainer berlian, merek rumah tangga, dan Electrolux. Strategi bisnis sekarang ada
rantai nilai sebuah perusahaan. Apa itu rantai nilai? Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Nah, jadi contohnya diawali dari input, terus proses bisnis, kemudian proses bisnis menghasilkan produk atau jasa. Nah, produk atau jasa ini akan memberikan feedback atau nilai pelanggan. Kemudian ada pihak-pihak yang berkepentingan. Apa itu pihak-pihak yang berkepentingan? Itu yaitu adalah pihak-pihak yang atau perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Siapa saja? Yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal ini meliputi pemilik, manajer, karyawan. Pihak eksternal ini meliputi pelanggan, kreditor, pemerintah. Nah, fungsi dari pihak eksternal ini untuk menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak internal ini mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga yaitu mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis dengan menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA. Selanjutnya yaitu pihak berkepentingan. Internal dan eksternal ini menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Ini menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA. Dalam bisnis kita harus menerapkan etika seorang pebisnis atau etika bisnis. Apa sih etika bisnis? Yaitu prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Apa saja? Yang pertama yaitu hindari pelanggaran etika yang kecil. Jadi seorang pebisnis harus selalu mengikuti peraturan dalam bisnis. Kemudian yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Jika kita mulai bisnis, maka kita harus memperhatikan perusahaan kita dalam maju ke depannya itu seperti apa dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Nah, dalam seorang pebisnis harus bersiap untuk mengajari kenyataan atau konsekuensi ke depannya. Adapun profesi akuntansi yaitu akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Kemudian akuntan dan stafnya memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Jadi di sini akuntan swasta dan akuntan publik ini beda. Adapun prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan
atau dari milik pribadi dengan milik perusahaan atau orang-orang yang berkepentingan. Jadi milik pribadi dengan perusahaan atau orang-orang berkepentingan ini harus dicatat secara terpisah, tidak boleh dicampur. Kemudian yang kedua, konsep biaya, yaitu dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Jadi akuntansi harus memiliki konsep biaya atau dasar untuk mendata harga pertukaran. Yang ketiga itu konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif atau nyata atau apa adanya. Jadi catatan laporan dalam membuat laporan akuntansi ini harus mempunyai bukti yang nyata atau berdasarkan pada kenyataannya. Kemudian yang keempat, konsep unit pengukuran, yaitu konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Jadi akuntansi harus mengharuskan data yang diterima harus dicatat dalam satuan mata uang. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.